Belakangan ini di Indonesia banyak diperbincangkan tentang berbagai bisnis startup yang lesu. Ada yang melakukan PHK karyawan, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Terbaru, emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.300 karyawan. Jika dulu menjadi bagian sebuah startup adalah dambaan, apakah kini perusahaan startup mulai menjauh dari masa keemasan? Bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi. Dan sebelumnya kami telah mencoba menghubungi pihak Goto namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini. Saya akan sapa Pak Heru. Halo, selamat sore Pak Heru. Selamat sore Dea, apa kabar? Baik, apa kabar Pak? Sehat ya? Ya, Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kami mendengarkan keputusan terbaru lagi dari salah satu perusahaan rintisan. Ini adalah Gojek Tokopedia Tbk yang baru saja menyatakan efisiensi melalui perampingan dengan mem-PHK 1.300 karyawannya. Sebelumnya sejumlah startup juga terlebih dahulu melakukan hal yang serupa. Sebenarnya apa penyebab terjadi badai PHK yang kelihatannya belum akan usai ini Pak? Ya betul, ini fenomena menarik ya. Sebelumnya kita mendengar misalnya Facebook melakukan PHK 11.000 karyawan, kemudian juga Amazon. Dan di Indonesia sebelumnya juga terjadi pada beberapa e-commerce, perusahaan-perusahaan startup yang mungkin belum menjadi unicorn, dekakorn gitu ya. Ini berita apa yang terjadi dengan GoTo ini kan cukup menarik gitu ya. Karena ini kan perusahaan yang dekakorn gitu ya. Perusahaan yang menjadi role model dari pembangunan startup di Indonesia. Ya memang kalau kita lihat persoalan sekarang ini kan kita menghadapi persoalan ekonomi dunia yang menghadapi krisis, resesi gitu ya akibat dari perang Rusia Ukraina yang tentu juga kita belum tahu di tahun depan ini dampaknya seperti apa. Dan kalau kita lihat memang ini sudah juga mulai berdampak pada startup di Indonesia. Nah, kalau kita lihat GoTo ini kan memang sebuah perusahaan yang sudah dekakorn tapi juga harus melakukan efisiensi dengan mem-PHK karyawan gitu. Ini artinya juga merupakan sebuah pertanda juga bahwa ya memang benar nih di Indonesia winter is coming juga gitu seperti yang terjadi pada perusahaan raksasa teknologi dunia, dan semua juga bisa mengalami hal serupa jika perusahaan dekakorn seperti GoTo pun juga melakukan PHK gitu ya. Pak Heru, kita tahu bahwa tahun depan diprediksi, ini mudah-mudahan tidak terjadi, tapi diprediksi akan sejumlah negara akan mengalami resesi. Artinya akan ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sejumlah negara. Meskipun kita tidak menginginkan hal itu, apakah Anda melihat langkah dari startup-startup ini untuk melakukan perampingan dalam perusahaannya untuk menghadapi prediksi resesi tahun depan? Ya memang di berbagai belahan dunia resesi sudah mulai terjadi karena krisis energi gitu ya, sehingga pemangkasan karyawan terpaksa dilakukan. Dan memang kalau Indonesia sebenarnya merupakan wilayah yang unik, sementara negara lain juga pertumbuhan ekonominya mengecil atau minus, resesi gitu ya. Kita sebenarnya pertumbuhan ekonominya juga cukup bagus gitu. Cuman memang kita harus waspada karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kan ternyata ditopang oleh energi, sehingga memang dampak nanti yang mungkin terjadi misalnya penurunan daya beli masyarakat bukan tidak mungkin juga terjadi, apalagi kalau misalnya PHK ini juga banyak terjadi gitu ya. Tadi beberapa perusahaan startup sebelumnya sudah mulai melakukan PHK, termasuk juga sekarang GoTo, dan tentunya juga akan berdampak. Memang kalau secara internasional kita lihat ya, startup itu kan banyak persoalan. Yang pertama itu investasi baru sudah mulai tidak ada. Karena apa? Karena investasi yang lama ini berbalik. Kan memang banyak perusahaan dipaksa untuk IPO gitu ya. Sementara banyak perusahaan juga masih yang sifatnya itu bakar uang. Dan kalau kita lihat kan sekarang udah mulai nih, sistem bakar uang udah mulai dihilangkan atau mungkin promo-promo dikurangi, ada biaya apa kemudian dibebankan konsumen gitu ya. Tapi memang nampaknya juga kalau kita lihat ini ada juga usaha persiapan ke depan nih, sambil menabung untuk kita melihat apa yang terjadi di tahun depan, apakah Indonesia ikut gelap seperti negara-negara lainnya atau kita tetap cerah gitu ya. Kalau cerah ya kita harapkan ekonomi digital Indonesia tetap tumbuh dan terus bergerak dan kembali pulih kembali gitu ya. Pak Heru, tadi saya mendengar Anda menyebut soal bakar uang dan investor ini, investasi yang kemarin ini belum balik uangnya. Kemudian saya ingin garis bawahi, ini ada statement dari petinggi Goto soal usaha kemandirian finansial. Apakah artinya harus ada perubahan bisnis yang signifikan dari startup agar tidak melulu kemudian bergantung pada uang investor? Dan kalau kita lihat dari startup-startup yang akhirnya harus restrukturisasi atau perampingan ini sepertinya usaha
model usaha yang berganti ini belum efektif? Ya betul, karena memang startup generasi pertama, e-commerce, kemudian juga ride hailing segala macam udah tidak ada lagi pendanaan baru gitu ya. Karena para investor ini udah nggak sabar, mereka ingin cepat duitnya kembali, makanya banyak perusahaan didorong untuk IPO, termasuk juga perusahaan-perusahaan Indonesia. Sehingga memang kalau tidak bisa sampai sekarang posisinya mencapai unicorn, dekakorn, ini hanya menunggu waktu nih apakah bisa survive atau tidak gitu ya. IPO atau melantai di bursa memang menjadi pilihan. Tapi di sisi lain juga ada hal yang mendasar juga yang harus diubah. Katakanlah selama ini kan kalau kita bekerja di startup seolah-olah kan fasilitasnya mewah, kemudian gajinya juga lumayan tinggi segala macam gitu. Ini kan juga harus dirubah. Kemudian juga kalau di Indonesia sistem bakar uang ini terjadi karena misalnya untuk mengakuisisi satu pengguna saja gitu. Ini dibutuhkan duit uang 100.000 sampai 150.000. Bayangkan kalau misalnya sebuah aplikasi baru menginginkan jumlah penggunanya itu 1 juta sampai 5 juta. Ini kan yang uang harus dibakar untuk mengakuisisi penggunanya juga cukup besar. Belum lagi bagaimana mereka menjaga loyalitas pengguna gitu ya, melalui berbagai promo segala macam, sehingga memang ini merupakan saatnya berpikir kembali, menyiapkan strategi ke depan sambil juga efisiensi menghadapi bagaimana nanti mitigasi kalau terjadi resesi segala macam. Ya tentunya kalau kita tetap harus optimis ya, karena di Indonesia ini juga ekonomi UMKM-nya juga sebenarnya bergerak, tinggal bagaimana nanti ini diolah menjadi faktor penguat pengembangan ekonomi digital di Indonesia, sambil juga kita berharap bahwa Indonesia tidak terkena krisis dan daya beli tetap terjaga gitu. Daya beli tetap terjaga, tapi kita juga tahu bahwa ini ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terkena dampak dari perampingan sejumlah startup dan jumlahnya ini tentunya tidak sedikit. Mereka adalah orang-orang yang bisa jadi menjadi tulang punggung keluarga. Kalau Anda melihat apakah perlu pemerintah melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini, atau mungkin seperti kartu Indonesia Pintar seperti itu, apakah efektif untuk bisa dalam tanda kutip memberikan value lebih bagi para karyawan yang terkena dampak PHK? Ya, saya setuju bahwa bantalan ekonomi kita, bantalan sosial ini juga harus diberikan kepada mereka yang di PHK dari startup gitu ya. Walaupun nanti kita lihat sosial ini juga harus diberikan kepada mereka yang di PHK dari startup gitu ya. Walaupun nanti kita lihat juga ini yang di PHK itu sifatnya atau tingkat kerjanya mana gitu ya. Dan juga apakah diberikan misalnya pesangon yang memadai atau tidak. Ya kita harapkan memang pesangon yang diberikan di banyak perusahaan teknologi kan biasanya besar. Tapi kan kita nggak tahu nih ini akan seperti apa. Ya tentunya kita harapkan sih sesuai dengan aturan yang ada gitu. Tapi memang juga ya pemerintah juga harus mengantisipasi nih. Bahkan mungkin juga bisa memberikan arahan, masukan bagi perusahaan startup atau perusahaan raksasa teknologi di Indonesia untuk kalau misalnya melakukan PHK jangan banyak-banyak lah gitu ya. Atau kalaupun misalnya sebisa mungkin tidak melakukan PHK sebenarnya gitu ya. Karena ekonomi Indonesia akan menjadi kian berat nantinya ke depan. Akan makin berat begitu ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa sebelumnya ini startup ini ditopang oleh perusahaan pendanaan atau venture capital. Kalau Anda tadi menyebut bahwa investor nih udah nggak sabar nunggu. Nah, kalau misalnya investor tidak memberikan lagi kepada para startup ini modal, seperti apa kondisi perusahaan pendanaan atau venture capital saat ini? Mereka model bisnisnya yang akan mereka modali yang seperti apa? Kedua, di mana kita memasuki apa yang disebut dengan mengadopsi atau menjalankan teknologi yang sifatnya itu terkini gitu ya. Misalnya katakanlah blockchain, artificial intelligence, kecerdasan buatan, metaverse gitu ya. Itu yang mungkin masih akan didanai gitu ya. Cuman memang juga pendanaan tidak mungkin tidak semudah yang sebelumnya di generasi pertama. Ini juga akan lebih ketat karena juga pemainnya juga sekarang sudah mulai banyak gitu ya. Sehingga kalaupun banyak startup Indonesia yang mulai terjun ke bidang tadi artificial intelligence, blockchain, kemudian juga big data segala macam juga harus memiliki lokalisasi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, kemudian juga bisa memberikan solusi bagaimana Indonesia ke depan nantinya gitu. Indonesia. Baik, terakhir Pak Heru, prediksi Anda apakah di tahun depan di 2023 akan ada peristiwa serupa seperti ini, perampingan lagi oleh startup?
Ya, perampingan akan terus terjadi sampai 2 tahun ke depan, terutama perusahaan startup sekarang ini yang belum menjadi unicorn dan dekakorn. Cuman dengan fenomena GoTo ini artinya juga ini tidak menjamin perampingan tidak terjadi pada perusahaan unicorn, tidak terjadi pada perusahaan dekakorn gitu ya. Perusahaan seperti itu juga mungkin saja nanti terjadi perampingan 1-2 tahun ke depan sampai mungkin ekonomi dunia membaik, makin jelas. Dan tentunya kita berharap sih kalaupun misalnya ada PHK yang tidak terlalu banyak dan ekonomi Indonesia tetap bisa terus tumbuh gitu ya, agar daya beli masyarakat juga bisa terus bisa tumbuh juga gitu ya. Baik, Pak Heru Sutadi tadi menjelaskan, memprediksi bahwa 2 tahun ke depan ini diperkirakan masih ada langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk bisa tetap bertahan di pasar Indonesia. Terima kasih Pak Heru sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih Dea.